Saudara, dua petinggi PT Samudra Biru Mangun Kencana akan diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Pemeriksaan terkait dugaan tindak pidana pencucian uang oleh pendiri Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Bareskrim Polri menjadwalkan pemanggilan dua saksi hari ini terkait dugaan tindak pidana pencucian uang Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Mereka adalah AFA yang merupakan komisaris dan MYR sebagai komisaris utama PT Samudra Biru Mangun Kencana. Perusahaan ini merupakan perusahaan agrikultur dan perikanan naungan Al Zaitun. Dari laman webnya, perusahaan yang bermarkas di Indramayu ini mengerjakan beberapa proyek termasuk usaha kayu dan galangan kapal yang disegel pemerintah Kabupaten Indramayu. Tindak pidana pencucian uang oleh pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun, Saudara PG. Untuk perkembangan kegiatan penyelidikan Saudara PG, Bareskrim Polri telah melakukan upaya. Rabu tanggal 26 Juli 2023 akan dijadwalkan pemeriksaan klarifikasi terhadap yang pertama Saudara AFA, jabatan Komisaris PT Samudra Biru Mangun Kencana. Hubungan dengan PG adalah anggota, dan yang kedua Saudara MYR, jabatan Komisaris Utama PT Samudra Biru Mangun Kencana. Hubungan dengan PG adalah anggota. Bareskrim Polri memastikan dua anak Panji Gumilang mangkir dari panggilan pemeriksaan. Sebelumnya, polisi menjadwalkan pemeriksaan 8 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam pengelolaan dana Pondok Pesantren Al Zaitun kemarin. Selain kedua anak Panji Gumilang, 6 saksi lainnya yang merupakan pengurus Yayasan Al Zaitun juga mangkir. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus akan kembali melayangkan panggilan pemeriksaan kepada 8 saksi tersebut pada hari Jumat. Informasi terkini mengenai pemeriksaan saksi terkait dugaan pencucian uang Pondok Pesantren Al Zaitun akan disampaikan jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus yang berada di Bareskrim Polri. Irianda, siapa saja saksi yang diperiksa terkait Pondok Pesantren Al Zaitun dan apa peranan mereka? Oke, Glenis, selamat siang. Kalau melihat sejauh ini kasus atau yang ditindak polisi saat ini terkait dengan kasus yang menyeret kemudian Ponpes Al Zaitun dan ketua Ponpesnya begitu ya, kepala Ponpesnya yaitu Panji Gumilang. Ini bisa kita pilah ada dua hal. Yang pertama adalah dugaan tindak pidana penistaan agama, yang kedua adalah dugaan tindak pidana TPPU, pencucian uang. Ini ditangani berbeda. Kalau dugaan penistaan agama ini ditangani oleh Dirtipidum atau Dittipidum, Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim Polri. Kemudian kalau untuk TPPU-nya, tindak pidana pencucian uang, dugaan tindak pidana pencucian uang ini ditangani oleh Dittipideksus atau Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus. Nah, kalau berkaitan dengan saksi, sebenarnya kalau kita pilah, kalau dalam kasus dugaan penistaan agama ini diklaim oleh polisi sudah memeriksa hingga 30 orang saksi. Kemudian juga setelahnya akan memeriksa hingga 20 orang ahli yang nanti setelah pemeriksaan keduanya ini akan kemudian dipanggil lagi Panji Gumilang untuk kemudian di cross check pemeriksaannya, atau bisa dibilang dalam bahasa sederhananya akan diperiksa kembali terkait dengan kasus dugaan tindak pidana penistaan agamanya. Nah, yang kemudian paling update kemarin ini adalah terkait dengan kasus tindak pidana pencucian uang, di mana hingga saat ini polisi sudah memeriksa juga, atau dalam bahasanya ini menggali keterangan gitu ya, menginterview sejumlah saksi. Kemarin dijadwalkan, tadi yang sudah disampaikan juga, ada 8 orang, yang ke-8-nya ini adalah pengurus dari Ponpes atau pengurus dari Yayasan Ponpes itu sendiri. Nah, 2 di antara 8 orang ini adalah anak dari Panji Gumilang. Kemudian 6-nya ini adalah para pengurusnya. Kalau bisa saya sebutkan inisialnya dari ke-6 orang itu atau ke-8 orang ini adalah IP atau Imam Prawoto sebagai ketua pengurus YPI. Kemudian ada AP sekretaris. Kemudian ada IS Bendahara Al Zaitun, MJ ketua pengawas, dan juga AS pengurus. Kemudian ada AH, MA, dan MM. Mereka adalah pembina anggota 1, 2, 3 dari yayasan di bawah Ponpes Al Zaitun. Nah, untuk IP dan AP ini inilah yang kemudian diinformasikan merupakan anak dari Panji Gumilang.
Semuanya, kedelapannya ini tidak hadir kemarin, dijadwalkan lagi nanti di hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023. Ini ditekankan lagi oleh Karopenmas, Brigjen Ramadan, bahwa ini bukan pemeriksaan begitu ya, ini adalah permintaan keterangan atau klarifikasi. Kemudian, selain 8 orang ini, secara terpisah, Ditipideksus yang menangani kasus dugaan tindak pidana TPPU-nya atau Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim ini juga memanggil 2 orang yang berinisial MYR atau Muhammad Yusuf Rashidi, yang kemudian diinformasikan juga atau dari informasi yang kami himpun adalah adik dari Panji Gumilang, ini sebagai komisaris utama, dan juga berinisial AFA sebagai komisaris. Keduanya adalah dari PT Samudra Biru Mangun Kencana, sebuah perusahaan agrikultur dan perikanan yang diduga di bawah naungan Panji Gumilang. Nah, sebenarnya detail dari ke-10 orang saksi ini adalah utamanya di bawah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Tapi seperti yang kita ketahui, polisi sebelumnya juga sudah bilang bahwa tidak hanya ada dugaan tindak pidana pencucian uang yang sedang didalami oleh Ditipideksus Bareskrim Polri, di mana setelah adanya laporan-laporan juga yang di cross check dari PPATK, Bareskrim Polri kemudian melalui Ditipideksus ini juga mendalami dugaan penggelapan hingga tindak pidana korupsi yang dilakukan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, yaitu Panji Gumilang. Ini didasarkan dari laporan hasil analisis atau laporan awal yang kemudian dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK dan diberikan kepada penyidik Bareskrim Polri lewat Ditipideksus. Kemudian juga hingga saat ini, Glenis dan juga saudara, polisi juga tengah mengaudit sejumlah hal terkait dengan TPPU-nya atau dugaan TPPU-nya. Ini terkait dengan dana BOS Al Zaitun dan juga dana pengumpulan zakat. BOS ini adalah bantuan operasional sekolah yang kemudian kita tahu ini juga salah satu yang didalami. Khususnya ini BOS periode 2017-2020 dan juga 2022-2023. Nah, khusus untuk proses audit terkait dengan pengumpulan zakat, ini nantinya akan dilakukan polisi atau penyidik bersama dengan Inspektorat Jenderal dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dari Kementerian Agama. Selain adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, kemudian juga korupsi, dana BOS, Kombes Ramadan atau Brigjen Ramadan, maksud kami Karopenmas Humas Polri, ini juga menambahkan bahwa ini menemukan ada 3 dugaan unsur pidana lain yang berkaitan dengan pengelolaan Ponpes Al Zaitun itu sendiri. Tadi saya juga sudah meng-cross-check langsung, saya sudah WhatsApp ke Karopenmas, kemudian juga ke Gapak Penum Humas Polri, dan memang hingga saat ini belum ada perubahan jadwal bahwa hari ini akan diperiksa, akan meminta keterangan dari 2 petinggi perusahaan yang di bawah naungan Panji Gumilang tadi. Tapi hingga saat ini kami para wartawan juga tengah menunggu kehadiran mereka, karena kemudian yang ingin kami tanyakan atau ingin kami cari tahu informasi juga salah satunya adalah apa kemudian keterkaitan perusahaan-perusahaan ini dengan apa yang tengah didalami oleh polisi hingga saat ini. Glenis. Irianda, bagaimana dengan penyidikan dugaan penistaan agama yang juga disangkakan kepada Panji Gumilang? Ya, kalau untuk satu lagi, ini yang tengah didalami oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri adalah kasus dugaan penistaan agama. Yang kita tahu sebenarnya semua kasus yang berentet hingga saat ini di tengah atau ditangani oleh pihak kepolisian khususnya di Bareskrim Polri, ini awal mulanya adalah karena adanya laporan atas beberapa hal yang kemudian ditangkap dari ponsel begitu ya, atau apa yang tersiar dalam beberapa media sosial yang kemudian melibatkan Ketua Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang. Ini dilaporkan awalnya terkait dengan dugaan tindak pidana penistaan agama. Sudah naik ke penyidikan, hingga sejauh ini polisi mengklaim sudah memeriksa hingga 30 orang saksi. Kemudian setelah pemeriksaan Panji Gumilang pertama kali pada 3 Juli yang lalu atau pada 3 Juli 2023 yang lalu, polisi juga sudah melakukan gelar perkara. Kemudian ini ditangani khusus oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, dan nextnya apa? Ini akan ada proses pelengkapan BAP karena setelah diperiksa sejumlah saksi fakta nantinya akan diperiksa saksi ahli atau ahli yang kemudian ini dilihat dari berbagai latar belakang. Kalau informasi terkininya ada 20 orang. Beberapa diantaranya adalah ahli pidana, ahli agama, ahli bahasa, ahli ITE, ahli sosiologi, dan juga ahli laboratorium forensik yang akan meng-cross-check begitu Glenis terkait dengan tangkapan-tangkapan layar
dari Panji Gumilang itu sendiri. Glenis. Terima kasih Rianda Mardanus, jurnalis Kompas TV dari Barreskrim Polri Jakarta.